Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Saya selalu bersemangat untuk menemani Anda belajar. Dan kali ini kita belajar tentang manajemen pembibitan non-ruminansia khusus untuk ternak kuda. Pada video kali ini kita akan fokuskan mempelajari tentang body condition score. Ayo, jangan kalah semangat sama saya, ya. Kita mulai dengan mengingat kembali ciri umum kuda yang sehat. Jadi, untuk melihat kuda yang sehat, Anda bisa melihat matanya, mengukur detak jantungnya, serta mengukur jumlah tarikan nafasnya atau respiration rate. Nah, untuk mata, pastikan kuda yang sehat itu akan terlihat bersinar, matanya terbuka lebar, cerah dan bersih tanpa ada cairan yang berlebih. Kemudian untuk detak jantung normal, itu yang normal untuk kuda jantan dewasa yang sedang beristirahat itu 32-48 kali. Artinya, kalau detak jantungnya lebih dari 48 kali per menit, itu indikasinya kuda baru melakukan suatu aktivitas yang cukup melelahkan, ya. Kemudian atau mungkin indikasinya dia sakit, ya. Kemudian sama dengan jumlah tarikan nafas atau respiration rate, itu pada saat istirahat jumlah tarikan nafasnya itu antara 8-16 kali per menit. Artinya kalau jumlah tarikan nafasnya dalam 1 menit lebih dari 16 kali, itu indikasinya kuda baru melakukan aktivitas yang sama, yang melelahkan. Jadi dia harus terengah-engah, atau ciri lain dari kudanya sakit. Mungkin masih Anda ingat, mungkin ingat lagi mata kuliah di fisiologi ternak, mungkin ya pernah diajarkan pada saat temperatur tubuh dari suatu individu, misalnya kuda, dia meningkat entah karena sakit, misalnya ada demam misalnya, tentu secara alamiah fisiologi kuda ini dari tubuh kuda akan berusaha menurunkan suhu yang berlebih tadi dengan berbagai cara. Bisa dengan terengah-engah lewat udara, lewat pernapasan, bisa lewat keringat misalnya, bisa lewat air seni, seperti itu, ya. Kemudian yang lain, kuda yang sehat itu tampak dia waspada dan selalu terlihat ingin tahu. Kemudian ingat posisi telinganya, Anda sudah pernah pelajari pada video sebelumnya bagaimana posisi telinga yang sedang waspada, sedang marah misalnya, sedang istirahat. Nah, ini pastikan posisi telinganya tegak dan mengarah ke depan. Kemudian lihatlah bulunya, bulu pada tubuh itu mengkilap dan bersinar. Bila sakit tentunya agak kusam, ya. Nah, sekarang kita masuk ke body condition score, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan skor kondisi tubuh. Kita biasa istilahkan dengan BCS, khusus pada kuda. Meskipun pada ternak lain, pada sapi, domba, kambing itu juga ada BCS, dan tidak terlalu jauh perbedaannya, meskipun Anda harus pahami ada poin-poin tertentu yang khas pada kuda, ya. BCS adalah suatu sistem objektif. Kenapa kita bilang objektif? Karena penilaian BCS dilakukan oleh individu judger. Jadi dan secara manual. Tidak ada sistem atau peralatan yang digunakan untuk mengukur BCS. Artinya, seorang judger atau seorang penilai yang akan menilai BCS, body condition score, harus memiliki kemampuan, pengetahuan, skill, pengalaman untuk menilai, ya, mengevaluasi kondisi kuda. Apa yang dievaluasi adalah jumlah dan lokasi penyebaran atau deposit lemak. Jadi judger harus mengetahui lokasi-lokasi yang mana, di tempat yang mana yang dijadikan standar untuk menilai BCS. Kemudian dia juga harus punya pengetahuan pada kondisi berapa diberi nilai berapa. Itu yang disebut dengan diindikasikan dengan objektif, ya. Jadi bisa saja antara si judger satu dengan yang lain itu terjadi perbedaan, meskipun perbedaannya tidak mungkin terlalu jauh, ya. Artinya nilainya sampai berbeda sampai 2, misalnya 3, itu tidak mungkin. Mungkin setengah lah, ya, setengah nilai. Kemudian BCS adalah suatu sistem untuk menilai, untuk membandingkan
secara skor numerik antara kuda. Jadi antara kuda satu dengan kuda yang lain itu kita bisa lihat atau bisa bandingkan kegemukannya atau kurusnya dari nilai BCS-nya. Katakanlah kuda yang satu mempunyai nilai BCS 2, kuda yang satu mempunyai nilai BCS 5. Tentu Anda bisa langsung tahu bahwa oh yang 5 itu kondisi tubuhnya lebih bagus, lebih ada perdagingan dan perototan dan perlemakan misalnya. Perlemakannya itu optimum, tidak maksimum ya. Kemudian dengan menilai BCS, mengetahui BCS, kita bisa mengukur keseimbangan antara asupan dan pengeluaran dari energi. Tentu, bila asupan lebih banyak dibandingkan pengeluaran, ternak akan terlihat gemuk. Kalau gemuk, artinya BCS-nya tinggi. Terbaliknya, bila asupan lebih sedikit dibandingkan pengeluaran, tentu ternaknya kondisi tubuhnya BCS-nya nilainya lebih rendah. Ya. Nah, kadang-kadang BCS itu bisa saja gagal mengenal variasi yang signifikan dalam hubungannya dengan berat kuda. Itu karena ada perbedaan umur dan jenis breed. Jadi kadang-kadang pada umur yang berbeda itu BCS-nya bisa saja jadi berbeda. Ya, jadi artinya Anda harus juga punya sebagai judger, Anda harus paham di umur berapa berarti BCS yang berapa disebut ideal misalnya gitu ya. Jadi tentu kalau umurnya muda tidak mungkin ya BCS-nya bisa mencapai sampai 8 atau 9, tidak mungkin. Tapi kalau misalnya katakanlah yang disebut kurus pada umur muda tidak sama disebut kurus pada umur yang sudah tua misalnya. Ya, nah itu jadi kadang-kadang hati-hati di sini karena ada perbedaan dan jenis breed. Jenis breed misalnya pada breed tertentu, bangsa kuda tertentu, bangsa untuk yang dikhususkan tipe pelari, tentu BCS-nya tidak diharapkan yang BCS besar gitu ya, BCS karena dia memang tipe pelari itu membutuhkan yang BCS-nya mungkin agak langsing-langsing sedikit ya. Nah, ini dihubungkan nanti juga dengan overfeeding dan underfeeding. Itu bisa dihubungkan, overfeeding itu bisa terlalu banyak diberikan pakan, terlalu banyak nutrisi yang dikonsumsi. Kemudian underfeeding adalah kurang nutrisi, ya. Nah, ini ada beberapa hal saya sampaikan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi BCS. Ini saya tidak jelaskan satu persatu secara detail, tapi saya harapkan karena dalam posisi Anda sudah banyak memiliki informasi dari berbagai mata kuliah sebelumnya, Anda juga bisa membaca dari berbagai referensi, artinya Anda bisa menganalisis kenapa kira-kira ketersediaan pakan itu bisa mempengaruhi BCS, kenapa aktivitas reproduksi bisa mempengaruhi BCS, kenapa aktivitas pekerjaan bisa mempengaruhi BCS, atau bagaimana musim itu bisa ternyata mempengaruhi BCS. Katakanlah saya ambil satu contoh musim. Perubahan musim, kalau di luar negeri itu ada 4 musim. Pada musim dingin itu rumput-rumputan sulit untuk tumbuh. Nah, pada saat itu ketersediaan pakan pun menurun, pakan hijauan. Nah, tentu kalau ketersediaan pakan menurun, dihubungkan dengan ini juga sama ya, ketersediaan pakan menurun, dia akan mempengaruhi BCS karena kudanya jadi sedikit makannya atau kesulitan mengkonsumsi hijauan ya. Itu berarti BCS bisa turun naik, berubah-ubah tergantung dari musim, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya dari aktivitas reproduksi, saya ambil contoh yang kedua. Pada saat kuda betina akan dikawinkan, itu tidak boleh terlalu gemuk gitu ya, tapi dia harus cukup gemuknya. Mengapa? Karena pada saat dia akan menyusui, akan melahirkan dan menyusui, itu butuh energi yang lebih banyak. Artinya dia perlu kompensasi dari lemak yang ada dari tubuhnya untuk dirubah menjadi energi bentuk lain, untuk menjadi produksi susu misalnya. Artinya
aktivitas reproduksi pada saat dia akan dikawinkan, pada saat dia melahirkan, menyusui, pada saat kering kandang, itu mempunyai nilai BCS ideal masing-masing. Sama dengan pejantan. Nanti saya terangkan pada slide berikutnya ya. Intinya, tolong Anda tidak hanya menghafalkan saja poin-poin ini yang bisa mempengaruhi BCS, tapi Anda bisa menganalisis sehingga Anda bisa menerangkan atau menerapkan pada saat hal tersebut diperlukan. Oke, kita lanjutkan. Kuda yang terlalu kurus biasa disebabkan karena kudanya sakit, atau mungkin kena serangan parasit, atau bisa jadi underfed atau kurang makan, atau bisa juga karena problem pada gigi, entah giginya patah, lepas, bolong, atau yang lain ya. Nanti kita, atau mungkin karena posisi rahang yang kurang baik, nanti kita akan jelaskan lebih detail ya. Anda bisa pelajari pada slide berikutnya. Nah, fungsi untuk menentukan BCS, apa sih fungsinya? Secara garis besar, bila Anda mengetahui BCS, Anda bisa menentukan efisiensi reproduksi pada kuda. Ya, tadi yang saya sudah sampaikan, faktor-faktor yang mempengaruhi BCS itu antara lain fase reproduksi. Ya, kemudian untuk menentukan kesehatan kuda, jadi kita bisa tahu bila BCS-nya rendah, indikasinya kuda itu kurang sehat. Ya, 1 misalnya atau 2 itu, wah itu bahaya ya. Kemudian untuk menentukan performan kuda, itu jelas sekali dengan performan yang badannya berotot bagus, berlemak optimum, tentu BCS-nya itu bagus ya, ideal misalnya. Nah, kapan kita melakukan penilaian BCS? Diharapkan minimal bisa 2 minggu sekali. Kenapa sedemikian seringnya? Karena kita sebisa mungkin bisa mendeteksi adanya perubahan sejak dini. Misalnya dalam 2 minggu sekali kita menentukan BCS, kita bisa menentukan kesehatan pada kuda. Ada yang sakit sejak dini, kita bisa tahu melalui BCS-nya ya. Jadi sudah terlihat, wah ini kok BCS-nya dibandingkan minggu kemarin kok menurun ya, ada apa? Nah, langsung kita lihat apakah ada salah makannya, apakah dia sakit dan sebagainya. Itu fungsinya kenapa cukup harus agak sering menilai BCS ya. Selanjutnya kita lihat sekarang, ambil contoh male. Male adalah kuda betina. Kuda betina yang kurus pada fase pada kondisi kuda betina yang kurus, tentu dia akan mengalami kondisi estrus cycle-nya itu bisa berubah-ubah. Yang seharusnya siklus estrus itu pada betina itu tetap. Tolong Anda cari tahu berapa hari sekali siklus estrus dari kuda betina ya. Beda itu ya dengan sapi, domba, kambing itu berbeda. Nah, bila sudah pasti sekian hari, ternyata setiap sekian hari itu harusnya siklus estrus berjalan terus, berulang. Tapi pada kondisi betina yang kurus, itu bisa saja estrus cycle berubah, bisa menjadi lebih cepat atau lebih panjang. Tentu kalau lebih panjang itu akan mempengaruhi sistem reproduksi gitu ya. Apalagi kalau misalnya kuda betina itu diharapkan rutin melahirkan anak, tentu siklus estrusnya berubah, calving intervalnya juga akan memanjang dan lain-lain ya semuanya. Nah, siklus estrus yang berubah itu menyebabkan kondisi yang lain, memicu kesulitan menentukan kapan dikawinkan yang tepat, kapan saat mengawinkan yang tepat, karena siklus estrusnya tidak diketahui dengan pasti. Kalau misalkan katakanlah per 29 hari misalnya, jadi kalau misalnya 29 hari kita kawinkan, jadi kita pada hari ini kita kawinkan, kita tunggu 29 hari berikutnya tidak ada ciri-ciri estrus, kita kawinkan lagi. Nanti ditunggu lagi, kalau 29 hari berikutnya tidak ada ciri-ciri, kita kawinkan lagi. Tapi kalau tidak per 29 hari sekali karena siklus estrusnya berubah, tentu Anda susah menentukan kapan best breeding time, kapan waktu yang tepat untuk dikawinkan kuda betinanya ya. Nah, kalau sulit menentukan best breeding time, tentu berefek pada sulit bisa menjadi bunting ya, jadi lambat buntingnya.
teman yang lain sudah bunting, si kuda yang ini belum bunting. Nah, kalau sulit menjadi bunting, tentu kita juga sulit untuk mempersiapkan nutrisi untuk foal. Selain itu, kuda yang kurus ini juga nutrisinya itu berat untuk berbagi dengan anaknya, ya. Untuk dirinya sendiri saja sudah dia kesulitan karena dia kurus. Pada saat dia bunting, tentu nutrisi yang dimiliki oleh induk harus dibagi dua dengan anaknya, ya. Nah, bagaimana dia sudah kekurangan, dia tetap harus dibagi dua dengan anaknya. Tentu anaknya nanti underfed juga, ya, kurus juga, nutrisinya kurang, perkembangannya kurang bagus. Setelah lahir, nah, induk yang kurus tadi tentu produksi susunya tidak akan sebagus induk yang kondisi tubuhnya baik, produksi susunya rendah. Nah, anak yang dalam kandungannya juga sudah kurang nutrisi, saat lahir dia juga dapat susu yang kurang. Artinya Anda bisa bayangkan, anak ini nanti pada saat dewasa tentu tidak akan sebagus temannya yang lain yang kondisinya semua normal, ya. Jadi itu satu kunci utama, alasan sebagai ilustrasi kenapa induk yang mau dikawinkan jangan terlalu kurus, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita meningkatkan kondisi kurus ini? Perbaikilah dietnya dan perbaikilah exercise programnya. Jadi pada saat akan dikawinkan, usahakan BCS-nya sekitar 5-6,5, ya, untuk induk kuda. Sekarang kita lihat, tadi disampaikan antara 5-6,5. Nah, lihat ini, khusus untuk induk kuda yang tidak menyusui, itu diharapkan BCS-nya antara 5 ke atas, minimal 5, ya. Bagaimana caranya mencapai 5? Berarti tadi sama, perbaiki dietnya, atur dietnya, pola makannya, dan exercise programnya. Kemudian, kenapa harus dibuat di atas 5 pada saat tidak menyusui? Karena nanti pas saat menyusui itu pertambahan berat badan itu susah terjadi, ya. Jadi karena dia harus menyusui, harus mengeluarkan energi lebih. Jadi untuk dirinya sendiri, pertambahan berat badan untuk dirinya sendiri itu sedikit kemungkinan. Jadi disebutnya di sini gaining weight, pertambahan berat badan itu difficult, ya, susah. Nah, selama laktasi juga katanya akan terjadi small to moderate weight will loss, akan kehilangan berat badan sedikit sampai sedang pada saat induk laktasi. Oleh karena itu, pada saat falling, ya, atau melahirkan, itu sebaiknya body condition score-nya di atas 6. Makanya tadi 5,5 itu idealnya, supaya nanti pas saat melahirkan itu jatuh tidak menjadi sangat kurus waktu lagi sedang menyusui, ya. Itu ilustrasi dan pemahamannya supaya Anda bisa mengimajinasikan, membayangkan kenapa BCS itu penting, dan BCS itu bisa diatur-atur sesuai tadi dietnya. Sekarang kita pelajari itu tentang jantannya, stallion. Stallion juga itu jangan sampai dia dalam kondisi unhealthy. Unhealthy itu tidak sehat. Bila kondisi BCS-nya kurang dari 2 atau lebih dari 8, itu dalam kondisi stallion yang unhealthy, tidak sehat. Nah, lihat di sini dinyatakan bahwa si pejantan itu biasanya sangat aktif, cukup aktif, sangat aktif selama musim kawin. Dia harus banyak bergerak. Nah, pergerakan itu tentu akan menurunkan berat badan. Jadi kondisi tubuh dia akan sedikit turun, BCS akan menurun sedikit, berat badannya juga menurun sedikit karena dia musim kawin. Oleh karena itu, sebelum dikawinkan pada jantan, buatlah usahakan BCS-nya antara 6-7, ya. Nah, kita lihat sekarang di sini kita lihat dari tipenya, tipe dari ternaknya. Katakanlah di sini disebutkan level body fat perlemakan itu menentukan performance. Tentu kalau perlemakannya terlalu banyak itu performance-nya juga kurang baik. Perlemakannya terlalu sedikit itu juga kurang baik karena terlihat sangat kurus, kasihan gitu ya. Nah, performance ini juga menentukan fitness atau kebugaran ya.
dari ternak kudanya. Kita ambil contoh di sini untuk ternak kuda yang digunakan fungsinya untuk racing, balapan, dan untuk ditunggangi yang dalam waktu yang lama, endurance itu daya tahan, jadi mungkin dipakai berkuda, ditunggangi dalam waktu yang lama, jarak jauh misalnya, itu membutuhkan kebugaran yang cukup tinggi. Jadi usahakan BCS-nya antara 4-5. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Ya, terlalu tinggi berarti dia terlalu gemuk. Bayangkan pada saat kuda terlalu gemuk kemudian digunakan untuk racing, berat, ya. Atau terlalu kurus untuk racing yang memerlukan kecepatan tinggi, perototan. Bagaimana yang terlalu kurus kemudian harus balap lari, ya. Seperti itu kira-kira imajinasinya. Kemudian untuk kuda-kuda yang fungsinya digunakan untuk pleasure riding, jadi hanya untuk kesenangan. Tentu larinya tidak terlalu cepat, tidak sampai jauh-jauh sekali gitu ya, hanya untuk jalan-jalan. Anda sudah tahu dari video sebelumnya yang disebut kegiatan pleasure riding itu seperti apa. Itu yang sedang-sedang saja kebugarannya oke, ya. Jadi antara 5-7 BCS-nya itu sudah oke, ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih cara menilai BCS. Ada dua cara, melalui visual, kita lihat lewat mata, dan melalui palpasi, perabaan, atau istilah lainnya hands-on system. Ya. Nah, dengan visual dan palpasi, perabaan ini sebenarnya yang kita ukur adalah tingkat kegemukan. Tingkat kegemukan, di mana di beberapa area yang menjadi patokan. Ya, jadi tingkat kegemukan dari deposit lemak, penumpukan lemak, tapi di beberapa tempat, ada tempat-tempat tertentu. Kita sekarang pelajari. Nah, ini ada beberapa tempat yang dimana bisa menumpuk lemak dan di situ juga tempat menguji perototan. Yang kuning ini adalah daerah-daerah penumpukan lemak. Ya, meskipun di tempat lain yang warna hijau ini dan ini juga lemak bisa bertumpuk di sini. Jadi nanti Anda bila menguji perlemakan, rabalah dan lihatlah daerah yang hijau dan yang kuning. Ya, tempat yang lain juga yang hindquarter atau loin atau back ini daerah-daerah perototan. Ya, jadi jangan salah. Sekarang kita pelajari di daerah manakah yang menjadi patokan untuk kita menilai secara visual maupun secara palpasi atau hands-on system. Kita lihat dulu bahwa untuk mengevaluasi perlemakan itu hubungannya dengan body muskulatur, dengan perototan, ya. Jadi yang diukur pada perlemakan itu sebenarnya hasil keseimbangan antara intake masuk dan expenditure, pengeluaran dari energi. Tadi saya sudah sampaikan kalau masuk dan keluarnya tidak seimbang itu bisa jadi kegemukan atau terlalu kurus, ya. Nah, ada seorang peneliti yang menjadi patokan sekarang namanya Dr. Don Henneke. Itu membuat satu patokan antara nilai 1-9 berdasarkan depositin lemak, deposition of fat, deposit lemak, perlemakan, penempatan perlemakan, dan dia menggunakan cara visual dan palpasi sama dengan tadi ya. Jadi Dr. Henneke membuat aturan ini berdasarkan ini dan caranya ini, ya, tolong dipahami. Sekarang angkanya berapa? Nah, letaknya di mana? Nah, ini ada letaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong dihafalkan daerah loin, daerah rib, daerah tail head, daerah withers, daerah neck, dan daerah shoulder. Tolong dihafalkan ini namanya dan posisinya. Sebaiknya jangan menggunakan bahasa Indonesia, nanti salah, ya. Oke. Jadi tolong dihafalkan. Kita lihat sekarang di mana sih itu loin, rib, tail head, wither, neck, dan shoulder. Ini, ya, mulai dari leher, neck, withers, loin, tail head, rib, dan shoulder. Ini shouldernya dan di belakang shoulder sebenarnya.
ya. Jadi tolong dihafalkan 6 posisi ini ya. Ini satu deret dan 2 di bagian badannya. Oke. Nah, ini juga sama, 1 deret, tapi ini menyebutkannya backbone. Tapi ini sebenarnya daerah loin ya. Backbone sebenarnya ini pertulangan backbone semua, tapi kalau disebut punggung sebenarnya daerah sini. Jadi jangan sampai tertukar. Jadi daerah neck, leaders, loin, tail head artinya daerah ekor yang pangkal ekor sebenarnya ya. Kemudian daerah rib, tulang rusuk, dan daerah shoulder atau behind the shoulder ya. Oke. Nah, ini juga sama ya, diulangi kembali. Silakan Anda hafal dan paham, jangan cuma hafal ya. Ini juga sama, Anda bisa pelajari, tapi ini lebih detail. Tapi sebenarnya tadi 6 posisi tadi yang Anda pegang saja, 6 posisi ya, punyanya tadi Dr. Henneke. Nah, kita lihat tadi Dr. Henneke membuat skala numeriknya 1 sampai 9. Angka-angka ini menentukan body condition score. Pada betina ini sangat mempengaruhi kondisi prakebuntingan ya, berpengaruh pada kemampuan atau ability pada saat sebelum bunting. Kita lihat sekarang BCS 1, 2, 3, 4 itu semua berhubungan dengan kata thin, kurus. Artinya ini adalah kelompok kurus ya. Cuman ini degradasi kurus yang berbeda. Ini poor. Rasanya ini sudah sedikit lagi udah mau mati ya kalau poor. Very thin, thin, moderately thin. Jadi tolong jangan dibahasa Indonesia kan, tapi langsung dipahami saja artinya, pemahamannya, pengertiannya. Jadi jangan langsung poor, thin, seperti itu jangan ya. Nah, kemudian kalau di sini fleshy, fat, extremely fat itu termasuk gemuk. Yang ideal untuk induk di saat mau dikawinkan itu moderate sampai moderately fleshy. Itu ideal for breeding. For breeding. Jadi untuk jantan beda lagi ya. Untuk laktasi bisa beda lagi. Ini yang 5-6 itu ideal for breeding ya. Jadi jangan sampai Anda langsung, wah kalau gitu, kalau 7 itu sudah tidak bagus karena dia sudah masuk gemuk. Lihat dulu pada kondisi apa dan pada fungsi kuda itu akan digunakan sebagai apa ya. Jadi tiap fungsi dan tiap fase dari ternak itu punya angka ideal masing-masing ya, tidak dipukul rata sama. Nah, ini gambarannya secara foto langsung. Ini yang disebut poor. Anda bisa lihat tulang rusuknya sangat menonjol, tulang di sininya juga menonjol, tulang di sininya ya kelihatan perpotongan yang menonjol, di sininya juga menonjol, ini menonjol semua ya. Jadi ini poor. Moderate ini sudah mulai tidak, tulang punggungnya, tulang ribnya sudah tidak terlalu terlihat. Kemudian ini jadinya juga sudah agak membulat. Lihat, bandingkan ini kan sudut, di sini sudut, ini sudah membulat ya. Ini yang cukup gemuk, cukup berbeda ya penampilannya ya. Jadi Anda harus terbiasa, memang tidak bisa dalam waktu 1 kali 2 kali melihat, itu harus diulang supaya bisa membandingkan mana BCS 5, 6, 7 itu bisa jadi dekat-dekat ya. Nah, kita lihat tadi saya sampaikan tergantung fungsi kudanya. Nah, kita lihat sekarang ini untuk tipe kuda sport itu yang ideal itu di 5-6 ya. Mungkin sama dengan yang tadi pada breeding ya. Tapi kalau jenis yang pacuan yang membutuhkan daya tahan, ternyata idealnya bukan di BCS 5-6 tapi di BCS 4 dan 5. Ini buktinya ya. Nah, saya berikan patokan berdasarkan American Condition Scoring System. Jadi ini sama 1 sampai 9, kondisinya dari poor sampai extremely fat. Ini Anda bisa lihat, katakanlah kondisi neck
pada saat poor katanya bone structure easily noticeable, artinya struktur tulang pada leher itu sangat mudah terlihat, begitu ya. Nah, kalau misalnya di sini pada saat kondisinya fleshy, itu lehernya bagaimana? Katanya fat deposit along neck, sudah ada perlemakan di sepanjang leher, ya. Tapi kalau moderately fat, katanya mulai ada perlemakan seperti itu, ya. Nah, kalau pada moderate belum disebut ada perlemakan, tapi katanya leher itu sudah terlihat bersatu dengan smoothly, blend smoothly into body. Jadi antara leher dengan badan tidak ada sudah halus, nggak ada perpotongan. Kalau kurus itu kelihatan, oh ini bagian leher, oh ini bagian badan, jadi kelihatan ada bedanya, gitu ya. Nah, misalnya rib pada saat ini moderate, rib not visible but easily felt, rib sudah tidak terlihat tapi masih bisa dirasakan. Jadi kita gunakan visual dengan raba. Kalau dilihat sudah tidak terlihat ribnya, tapi kalau diraba masih terasa dengan mudah, gitu ya. Tapi kalau naik satu tingkat, katanya di sini ribnya fat over rib, feels spongy. Jadi sudah ada perlemakan di daerah rib dan sudah mulai terasa empuk ya. Nah, naik lagi satu di sini, katanya individual rib can be felt with pressure. Tiap tulang rusuk individual rib itu bisa dirasakan, can be felt, tapi harus agak ditekan sedikit. Kenapa? Karena udah ada lemaknya sedikit-sedikit, ya. Nah, dia bilang noticeable fat filling between rib. Jadi sudah mulai ada sedikit bisa di antara rib tulang satu dengan tulang dua itu bisa dirasakan, oh ini ada lemak, gitu ya. Tapi naik lagi di fat, pada kondisi fat, difficult to feel rib. Mau diraba, ditekan juga udah nggak kerasa di mana ribnya, karena apa? Sudah tertutupi oleh lemak. Ya, itu cara membacanya. Silakan Anda pelajari, meskipun ini dalam bahasa Inggris, tapi ayo fight, belajar, ya. Ini saya juga berikan lagi, ini yang menurut Henneke sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan yang barusan secara Amerika, tapi dengan deskripsi yang lain, ya. Silakan Anda pelajari satu persatu. Mungkin memang perlu waktu, tapi itulah dinamikanya belajar, tantangannya belajar, ya. Jangan menyerah. Ini juga ada lagi yang lain, misalnya bisa Anda, ini hanya terbagi menjadi 4. Jadi pada saat disebut excellent, itu katanya dietnya itu sudah mencapai optimum level, bahkan berlebih, gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya poor, itu dietnya itu belum mencapai tingkat minimum kebutuhan protein saja belum bisa dicapai oleh si kudanya. Jadi kita harus kasih nutrisi yang lebih bagus, minimum proteinnya harus lebih bagus. Kenapa? Karena terlihat katanya di sini necknya concave top line, melengkung ya, concave. Jadi melengkung kelihatan seperti itu. Kemudian di sini dibilang hip bone-nya juga terlihat menonjol, ya, bisa ditekan seperti itu, ya. Dan silakan Anda baca satu persatu dan dibayangkan seperti apa posisi atau kondisi aslinya. Lebih ideal lagi adalah bila Anda bisa menyempatkan melihat langsung pada kudanya, ya, bila memungkinkan. Nah, ini sekarang kita lihat contoh-contoh 1-9. BCS 1-9, pada BCS poor itu katanya no fat cover is visible. Seperti ini tidak ada sama sekali fatnya, bahkan dagingnya juga nggak begitu terlihat, ya. Semua tulangnya terlihat. Ini prominent menonjol di sini, hooknya menonjol, pinnya menonjol, di sini juga menonjol semua. Sunken flank ini menjorok gitu ya, terlihat menjorok di bagian flanknya.
Kemudian tulang shoulder bone, tulang shouldernya juga bisa terlihat, bukan teraba, terlihat dengan mata saja sudah terlihat, ya. Jadi di sini ada dairy karakteristik. Memang kalau untuk yang tipe dairy, tipe perah, itu memang tulang-tulang hook dan pinnya harus terlihat agak menonjol, ya. Tapi untuk kuda tipe pelari itu justru tidak bagus, ya. Kemudian very thin. Di sini katanya sudah mulai sedikit slight tissue, terlihat ada jaringan yang tipis, mencerminkan itu perlemakan. Sudah mulai bisa can be felt, sudah bisa terlihat dan bisa terasakan, tapi masih belum, ya. Di sini masih terlihat ada garis neckbone, tulang lehernya masih bisa terlihat, tapi tidak setajam yang waktu pur tadi. Shoulder bone-nya juga masih bisa dirasakan. Kemudian ini juga masih sedikit terlihat, tapi sudah ada slight fat covering di daerah vertebrae, gitu ya. Tapi ini daerah pin, daerah hook itu masih easily visible. Ini daerah sini juga masih terlihat menjorok masuk perutnya, ya. Kita masuk ke yang fin. Fin katanya di sini sudah ada fat sudah mulai terlihat, ya. Di sini rib visible with fat deposit between them. Antara tulang rusuk sudah bisa terlihat ada sedikit fat. Kemudian ini juga mulai agak menghilang. Di sini juga ada slight fat covering vertebrae. Di sini juga sudah mulai menghilang, tapi masih bisa terlihat sebenarnya karena dia masih dalam kondisi kurus. Ya, ini masih kurus. Jadi masih belum bagus. 4, BCS 4. Nah, di sini katanya mulai terlihat muscle definition beginning to show, mulai terlihat ada perototan, ya. Mulai melihat perototan, terlihat kan di sini mulai hilang, ya, ininya garis tulangnya. Ini juga mulai tidak terlalu terlihat kurus. Ini juga tulang-tulang rusuknya sudah mulai terselaputi oleh lemak. Ini tinggal sedikit lagi terlihat flanknya. Ini juga mulai agak menghilang, mulai ada perdagingan, ya. Tapi sebenarnya lemaknya itu hanya masih garis tipis, ya, masih layernya masih tipis. Tapi ingatlah pada kondisi BCS 4 moderately thin itu sudah mulai ada sedikit perototan. Waktu 3 belum ada. Ingat, perototan dimulai pada saat BCS 4. Jadi kalau Anda menilai, oh ini kelihatannya ada ototnya nih, gitu ya, tapi lemaknya masih tipis sekali, itu ya berilah nilai 4. Pada saat 5, nah di sini sudah mulai bagus, ya. Sedang, ya, belum bagus tapi sedang sebenarnya. Jadi withersnya sudah mulai membulat, lehernya juga mulai tidak ada terlihat garis tulangnya. Di sini yang dibilang shoulder dan neck, daerah shoulder dan neck itu blends smoothly into body. Jadi ini sudah kelihatan satu bersambung, itu tidak ada perpotongan. Wah, daerah leher, daerah ada terlihat lagi tulang di sini, daerah lagi ada garis di sini, seperti itu, ya. Kemudian di sini juga ada fat around tail head. Jadi sudah ada perlemakan di daerah pangkal ekor, ya. Ini katanya ribsnya sudah not visible, sudah tidak terlihat oleh mata, tapi masih bisa diraba. Oke. Nah, sekarang pada saat 6 itu sudah terlihat fat sudah mulai visible, bisa dilihat, ya, dan bisa diraba. Nah, ini fungsi dari visual dan perabaan mulai di sini bisa berfungsi. Tadi dilihat saja sudah, wah, tulang rusuknya, nggak usah diraba, sudah tahu dengan mata. Tapi sekarang Anda harus meraba. Bagaimana membedakan posisi 6, 7 misalnya, harus diraba. Untuk tulang rusuk misalnya, untuk tulang di daerah sini, untuk daerah di daerah loin misalnya, daerah daerah withers, itu sudah mulai harus diraba-raba. Nah, lihat di sini mulai ada warna-warna seperti ini. Ini katanya fat deposit along neck. Jadi di daerah sepanjang neck ini mulai ada deposit, mulai ada penumpukan lemak. Di sini juga fat starting to build. Berarti di daerah sini juga mulai ada
perlemakan. Di belakang shoulder juga mulai ada perlemakan. Di daerah flank ini juga mulai ada perlemakan. Ya, jadi sudah mulai ada perlemakan di mana-mana pada saat BCS-nya 6. Ya, kita lihat di sini di 5 saya kembalikan belum ada ya posisi perlemakan. Ya, deposit lemak belum ada karena dia masih ada tapi masih tipis banget, ya, tipis sekali. Tapi di sini sudah mulai terlihat warnanya sudah mulai memutih. 7, kita lihat makin banyak dan makin tebal. Nah, di daerah di sini mulai larger fat deposit in leaders. Kita lihat, maaf saya kembalikan, di 6 belum ada ya perlemakan yang terlihat banyak, tapi sudah bisa dirasakan. Di sini sudah banyak lemaknya. Di sini katanya larger fat stores. Di sini juga larger fat long neck. Di sini juga di pantat belakangnya mulai ada nih ya lemaknya ya. Jadi mulai ada lemak-lemak menumpuk. Itu daerah BCS-nya fleshy. Nah, pada fleshy ini katanya upper end of ideal body condition. Ini secara umum disinilah finishing dari perlemakan. Bagusnya sampai di sini lemaknya. Kondisi di sinilah yang bagus. Kalau lewat dari 7 itu sudah disebut perlemakannya sudah mungkin over, ya. Jadi makanya disebut di sini ideal body conditionnya untuk sudut perlemakan adalah di 7. Ya, lihat di sini katanya noticeable feeling between rib with fat, bisa terlihat antara rib dengan rib itu sudah ada perlemakan, bisa dirasakan dan dilihat. Ya, kita lihat sekarang 8. Nah, difficult to feel ribs, ditekan sudah difficult, sudah susah dengan menggunakan palpasi. Perlemakannya juga makin banyak, lihat bentuknya juga makin membulat karena perototannya juga makin membanyak, perlemakannya makin membanyak. Itu katanya kalau 8 sampai 9 itu sudah disebut fat, ya, obesitas. Jadi di sini katanya disebut lagi fatnya sudah unhealthy amount, jumlahnya sudah mencirikan tidak sehat karena sudah obesitas, ya. Jadi jangan sampai memelihara kuda sampai posisi obesitas ini. Turunkan kembali pakannya dan beri dia exercise yang tepat, ya. Kita lihat bagaimana yang 9. 8 saja sudah obesitas. Yang 9, wah, sudah kasihan ya, malah kasihan kalau lihat terlalu banyak. Istilahnya di sini sudah bulging, readers bulging with fat. Bulging itu seperti menonjol ya, penonjolan. Jadi bukan lagi meliputi badan, tapi sudah menonjol lemaknya. Jadi kalau seperti kita ini sudah menonjol di daerah pinggang, di daerah paha gitu ya untuk wanita. Nah itu sudah obes ya. Nah, ini juga sudah ada bulging. Kalau sudah istilah bulging itu artinya sudah menonjol. Ini juga bulging. Di sini juga udah large fat, di daerah perutnya sudah diseliputi dengan lemak semua, ya. Mulai dari behind shoulder sampai along flank itu lemak semua. Tail head juga very fat, daerah pantatnya sini juga sangat berlemak, ya. Nah, seperti ini kira-kira saya bisa sampaikan. Kita akhiri dulu pertemuan kita untuk membahas body condition score. Jangan dilupakan apa yang sudah Anda pelajari, karena Anda sudah mempelajari hal baru hari ini. Biasakan menambah hal baru setiap hari, and your future depends on what you do today, and your today has already started